Di atas kepalanya terdapat batu besar atau batu yang memenuhi telapak tangan. Lalu dia meremukkan kepala orang yang berbaring itu dengan batu tersebut. Ketika batu tersebut dipukulkan ke kepala, maka batu tersebut menggelinding. Lalu dia bergegas mengambil batu tersebut. Belum sampai dia kembali ke tempat semula, kepala yang remuk tadi itu pulih kembali seperti sedia kala. Dia pun mengulangi lagi memukulkan batu tersebut. Aku pun bertanya, "Apa ini?" Keduanya berkata lagi, "Mari kita pergi." Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada sahabat Nabi yang bernama Samurah bin Jundub radhiyallahu. Beliau adalah seorang sahabat yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW yang dikenal karena sifat kejujurannya, pantang berbohong, dan kecintaannya pada Islam sangat kuat, serta merupakan salah satu perawi hadis terkemuka yang mewariskan banyak ajaran Nabi. Beliau tinggal di Basrah dan meninggal di masa pemerintahan Muawiyah. Beliau tidak sempat mengalami masa jahiliyah dan bertemu dengan yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW saat beliau remaja. Ada satu kisah yang sangat menarik untuk kita bahas kali ini dari ceritanya Samurah bin Jundub radhiyallahu. Beliau menceritakan bahwa apabila yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW telah selesai melaksanakan sholat subuh, beliau menghadap ke arah kami seraya bersabda, "Siapa di antara kalian yang bermimpi tadi malam?" Lalu Jundub radhiyallahu melanjutkan kisahnya. Apabila ada seseorang di antara kita yang bermimpi, maka dia menceritakan mimpinya. Lalu yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW berkata, sesuai kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian pada suatu hari yang mulia baginda Nabi Muhammad SAW bertanya kepada kita, "Apakah ada di antara kalian yang bermimpi?" "Tidak ada," jawab kami. Kemudian beliau bersabda lagi, "Tadi malam aku bermimpi didatangi dua lelaki. Keduanya memegang tanganku dan membawaku ke bumi yang disucikan. Tiba-tiba aku menyaksikan ada seseorang yang duduk dan seseorang lagi berdiri. Di tangannya terdapat gancu dari besi. Lalu dia memasukkannya ke tulang rahang bawah temannya hingga tembus sampai ke tengkuk. Dan yang satunya juga melakukan hal yang sama terhadap temannya. Lalu tulang rahangnya merapat kembali seperti sedia kala. Kemudian dia melakukan lagi hal yang sama. Aku bertanya, "Apa ini?" Keduanya berkata, "Mari kita pergi." Kami pun berjalan lagi hingga kami menjumpai seseorang yang berbaring pada tengkuknya dan seseorang lagi berdiri. Di atas kepalanya terdapat batu besar atau batu yang memenuhi telapak tangan. Lalu dia meremukkan kepala orang yang berbaring itu dengan batu tersebut. Ketika batu tersebut dipukulkan ke kepala, maka batu tersebut menggelinding. Lalu dia bergegas mengambil batu tersebut. Belum sampai dia kembali ke tempat semula, kepala yang remuk tadi itu pulih kembali seperti sedia kala. Dia pun mengulangi lagi memukulkan batu tersebut. Aku pun bertanya, "Apa ini?" Keduanya berkata lagi, "Mari kita pergi." Lalu kami berjalan lagi menuju suatu kubangan semisal dapur api. Bagian atasnya sempit, sedangkan bagian bawahnya sangat luas. Di bagian bawahnya dinyalakan api. Ternyata di dalamnya terdapat laki-laki dan perempuan telanjang. Nyala api menghantam mereka dari bawah. Ketika api telah dekat dengan mereka, maka mereka naik sehingga hampir berhasil keluar. Ketika api padam, maka mereka kembali lagi. Aku bertanya, "Apa ini?" Keduanya berkata lagi, "Mari kita pergi." Setelah itu kami melanjutkan lagi perjalanan hingga kami menjumpai sungai darah yang di dalamnya terdapat seseorang yang lagi berenang.
Di tepi sungai tersebut ada seseorang yang di hadapannya terdapat bebatuan. Dia menghadap ke arah orang yang ada di dalam sungai. Apabila orang yang ada di dalam sungai hendak keluar dari sungai, maka dia melempari orang tersebut dengan batu tepat pada mulutnya. Lalu dia kembali ke tempat semula. Ketika dia hendak keluar lagi, maka dia dilempari batu tepat pada mulutnya, sehingga dia kembali ke tempat semula. Aku bertanya lagi, "Apa ini?" Keduanya berkata, "Mari kita pergi." Kami pun pergi lagi, hingga kami sampai ke suatu taman hijau, yang di dalamnya terdapat pohon yang besar. Di bagian dasar pohon terdapat seorang kakek dan anak-anak, sedangkan di dekat pohon tersebut terdapat laki-laki yang menyalakan api di depannya. Lantas keduanya membawaku naik ke atas pohon. Kemudian keduanya membawaku masuk ke dalam rumah. Saya belum pernah melihat rumah yang lebih bagus dari rumah tersebut. Di dalamnya terdapat kakek-kakek dan para pemuda. Kemudian keduanya membawaku naik lagi dan memasukkanku ke dalam rumah yang lebih bagus dan lebih utama. Saya berkata, "Kalian berdua telah mengajakku berkeliling malam ini. Tolong sampaikan kepadaku mengenai hal-hal yang telah kulihat." Lalu keduanya berkata, "Baiklah." Akhirnya kedua orang ini menjelaskan kejadian-kejadian selama berkeliling bersama Yang Mulia Baginda Nabi Muhammad SAW. Lalu dia mengatakan, "Orang yang kau lihat tertembus tulang rahangnya ialah pembohong. Dia menceritakan suatu kebohongan, lalu kebohongan tersebut dibawa ke tempat lain, sehingga sampai ke penjuru daerah. Dia akan mengalami hal tersebut sampai hari kiamat. Lalu orang yang engkau lihat diremukkan kepalanya ialah seseorang yang diberi pengetahuan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tentang Al-Quran, tetapi dia tidur tanpa membacanya di malam hari, dan dia tidak mengamalkannya di siang hari. Dia akan diperlakukan seperti itu hingga hari kiamat. Dan orang yang engkau lihat di dalam kubangan, mereka adalah para penzina. Sedangkan orang yang engkau lihat di dalam sungai adalah pemakan riba. Dan seorang kakek yang ada di dasar pohon ialah Nabi Ibrahim, dan anak-anak di sekelilingnya ialah anak-anak manusia. Sedangkan yang menyalakan api ialah malaikat Malik, penjaga neraka jahanam. Rumah pertama ialah rumah kaum mukmin secara umum, sedangkan rumah ini ialah untuk orang-orang yang mati syahid. Setelah itu dia juga memperkenalkan dirinya kepada Yang Mulia Baginda Nabi Muhammad SAW. "Saya adalah Jibril, sedangkan ini Mikail. Angkat kepalamu." Aku pun mendongangkan kepalaku. Tiba-tiba ada istana yang mirip gumpalan awan. Lalu keduanya berkata, "Itulah tempatmu." Lalu Yang Mulia Baginda Nabi Muhammad SAW berkata kepada malaikat Jibril dan Mikail, "Tinggalkanlah aku di sini, biar aku masuk ke tempatku." Dia berkata, "Umurmu masih tersisa, engkau belum menyempurnakannya. Kalau engkau telah menyempurnakannya, pastilah engkau dapat mendatangi tempatmu." Kisah ini bersumber dari hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari.